Soal nomor 26. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB sama dengan 3 cm, AC sama dengan 2 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Nilai cos B adalah A. 3/7 akar 7, B. 2/7 akar 7, C. 2/7 akar 6, D. 1/7 akar 7, E. 1/7 akar 6. Pembahasan untuk soal tersebut adalah: pertama, kita buat ilustrasi berdasarkan soal tersebut sebagai berikut. Untuk mendapatkan nilai cos B, terlebih dahulu kita tentukan panjang sisi BC dengan aturan cos sebagai berikut. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat min 2 kali AB kali AC kali cos A. AB adalah 3, AC 2, dan cos A sama dengan cos 60, sehingga didapat 3 kuadrat plus 2 kuadrat min 2 kali 3 kali 2 kali cos 60 sama dengan 9 plus 4 min 12 dikalikan setengah sama dengan 13 min 6. BC kuadrat sama dengan 7, sehingga nilai BC sama dengan akar 7. Setelah kita mendapatkan panjang sisi BC, baru kita dapat menentukan nilai cos B dengan aturan cos juga sebagai berikut. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat min 2 kali AB kali BC kali cos B. Sehingga didapat 2 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus akar 7 kuadrat min 2 kali 3 kali akar 7 kali cos B. Sehingga 4 sama dengan 9 plus 7 min 6 akar 7 cos B. 4 sama dengan 16 min 6 akar 7 cos B. Sehingga diperoleh min 12 sama dengan min 6 akar 7 cos B. Maka cos B sama dengan min 12 per min 6 akar 7. Sehingga nilai cos B-nya sama dengan 2 per akar 7. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 7 per akar 7. Sehingga didapat cos B sama dengan 2/7 akar 7. Maka kita dapatkan bahwa nilai cos B sama dengan 2/7 akar 7. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 27. Luas segi 6 beraturan dengan panjang jari-jari lingkaran luarnya 8 cm adalah A. 16 akar 3 cm persegi, B. 32 akar 3 cm persegi, C. 36 akar 3 cm persegi, D. 96 cm persegi, E. 96 akar 3 cm persegi. Pembahasan dari soal tersebut adalah: pertama, kita gambar ilustrasi dari soal tersebut, yaitu sebagai berikut. Segi 6 ABCDEF dengan panjang jari-jari lingkaran luarnya 8 cm, dapat kita analisa bahwa besar sudut pusat AOB adalah 1/6 dikali 360 derajat, sama dengan 60 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa segitiga AOB merupakan segitiga sama sisi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka untuk mendapatkan luas segitiga AOB, kita gunakan rumus luas sama dengan setengah kali OA kali OB kali sin
sudut AOB, sama dengan setengah kali 8 kali 8 kali sin 60 derajat, sama dengan 1/2 dikalikan 8 dikalikan 8 dikalikan setengah akar 3. Sehingga luas segitiga AOB adalah 16 akar 3. Berdasarkan luas segitiga AOB tersebut, maka bisa kita dapatkan luas segi 6 ABCDEF adalah 6 kali luas segitiga AOB. Maka luas segi 6 ABCDEF sama dengan 6 kali luas segitiga AOB, sama dengan 6 kali 16 akar 3, sama dengan 96 akar 3 cm persegi. Jadi, luas segi 6 ABCDEF tersebut adalah 96 akar 3 cm persegi. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 28. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik T pada AD dengan panjang AT sama dengan 1 cm. Jarak A ke BT adalah A 6/17 akar 17, B 4/17 akar 17, C 3/17 akar 17, D 2/17 akar 17, E 1/17 akar 17. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah ilustrasikan gambar kubus pada soal tersebut seperti berikut. Untuk lebih jelasnya, kita dapat menyajikan alas kubus dalam gambar berikut ini. Maka, dapat kita simpulkan bahwa jarak antara titik A dan garis BT adalah AO, di mana AO tegak lurus garis BT. Mari kita analisa segitiga ABT sebagai berikut. Panjang ruas garis BT dapat kita cari dengan rumus Pythagoras. BT kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AT kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan 17. Sehingga panjang BT sama dengan akar 17. Sedangkan untuk menentukan panjang AO, kita bisa menggunakan konsep luas segitiga ABT dengan dua tinjauan, yakni AT sebagai alas segitiga dan AB sebagai tinggi segitiga, atau BT sebagai alas segitiga dan AO sebagai tinggi segitiga. Maka akan berlaku luas sama dengan setengah kali AT kali AB sama dengan setengah kali BT kali AO. Sehingga didapatkan setengah kali 1 kali 4 sama dengan setengah kali akar 17 kali AO. Kedua ruas mempunyai nilai setengah, sehingga bisa kita hilangkan. Maka persamaan tersebut menjadi 4 sama dengan akar 17 kali AO. Sehingga nilai AO sama dengan 4 per akar 17. Kita sederhanakan dengan mengalihkan sekawan, yaitu dikalikan akar 17 per akar 17. Sehingga diperoleh AO sama dengan 4 per 17 akar 17. Jadi, jarak antara titik A ke garis BT adalah 4/17 akar 17 cm. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 29. Balok ABCD EFGH dengan panjang AB sama dengan 18 cm, BC sama dengan 12 cm, dan CG sama dengan 20 cm. Titik M pada garis CG, sehingga CM banding MG sama dengan 4/1. Titik N pada garis AB, sehingga AN banding NB sama dengan 1/5. Jarak titik M dan N adalah A 20, B 24, C 25, D 30, E 36. Pembahasan untuk soal tersebut adalah sebagai berikut.
Pertama, kita ilustrasikan gambar sesuai dengan soal tersebut. Untuk menentukan jarak antara titik M dan titik N, maka terlebih dahulu kita gambarkan segitiga MNC yang siku-siku di titik C. Pada segitiga tersebut, kita dapat menentukan panjang masing-masing sisinya, yaitu panjang MC sama dengan 4/5 kali CG sama dengan 4/5 kali 20, sehingga panjang MC sama dengan 16. Panjang NC dapat dicari dengan Pitagoras pada segitiga NBC sebagai berikut. Panjang NB dicari dengan perbandingan sebagai berikut. NB sama dengan 5/6 kali 18 sama dengan 15 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung panjang NC dengan rumus Pitagoras. NC kuadrat sama dengan BN kuadrat plus BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus 12 kuadrat sama dengan 225 ditambah 144. Sehingga nilai NC kuadrat sama dengan 369. Dan NC sama dengan akar 369. Maka, panjang MN dicari dengan cara berikut. MN kuadrat sama dengan MC kuadrat plus CN kuadrat sama dengan 16 kuadrat plus akar dari 369 dikuadratkan, sehingga didapat 256 ditambah 369 sama dengan 625, sehingga didapat MN sama dengan 25. Maka, jarak titik M dan titik N adalah 25 cm. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 30. Diketahui 5 segi 4 beraturan T, ABCD dengan panjang AB 10 cm dan tinggi 12 cm. Sudut antara bidang TAD dan bidang ABCD adalah P. Nilai cos P adalah A. 5/12, B. 5/13, C. 5/13 akar 13, D. 12/13, E. 12/13 akar 13. Untuk menyelesaikan soal tersebut, mari kita perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar 5 beraturan TABCD dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan 10 cm. Sedangkan tingginya yaitu TE sama dengan 12 cm. Sudut antara bidang TAD dan bidang alas ABCD adalah sudut TFE atau sama dengan sudut P. Sekarang, mari kita perhatikan segitiga TEF. Segitiga TEF adalah segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya berada di sudut E. Sedangkan panjang TE adalah 12 cm. EF sama dengan setengah AB atau sama dengan 5 cm. Maka panjang TF dapat kita cari dengan rumus Pitagoras. TF kuadrat sama dengan TE kuadrat plus EF kuadrat. TE adalah 12 dan EF adalah 5, sehingga 12 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. TF kuadrat sama dengan 169, sehingga didapat panjang TF sama dengan 13. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai cos P. Ingat, untuk mendapatkan nilai cos P, kita harus membandingkan sisi di samping sudut dengan sisi miringnya. Sehingga,
nilai cos P sama dengan EF dibanding TF. Sama dengan 5/13. Jawaban yang benar adalah B.